Duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mau tanya, apakah suara saya bisa dengar ke belakang? Bisa? Bisa. Di luar bisa? Bisa dengar? Ya, puji Tuhan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam. Iya. Puji Tuhan. Sore ini kita bersama-sama mengantarkan anak kita, Josen Joan Ginting, bersama dengan Epi Nopalina Berusi Tepu. Berharap supaya keluarga berbahagia. Berbahagiakah keluarga Ginting? Berbahagia. Bagaimana dengan keluarga si Tepu? Berbahagia, puji Tuhan. Iya, saya melihat tadi ada marga si Hombing yang datang. Hula-hula, kami dari marga Ginting, marga si Hombing. Ada yang dari kampung ya? Tulang Josen ya, ada ya? Dari mana Pak? Di mana tinggal? Si Borong-Borong? Iya. Si Borong-Borong itu kalau dulu sekolah SD kelas 1, ibu guru atau bapak guru mengajarkan kepada kita 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Benar? Di si Borong-Borong. Bagaimana dengan di Adin Tengah? Apa kamu Adin Tengah hari? Jaka mereka sekolah 1 ditambah 1 berapa? 2. Sama. Si Borong-Borong dengan di Adin Tengah sama-sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya lihat tadi Eda saya, Mama Niko. Dulu dari Nias ya Eda. Di Nias dulu bagaimana dah? 1 tambah 1 2. Mengajar di Kuala diajarkan kepada anak-anak 1 tambah 1 tetap 2. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semuanya 2 menjadi 1. Apa rahasianya? Mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sampai 6. Itu dulu ya. Mari kita membacanya secara responsori ya, secara bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari akan baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Iya. Beberapa tahun yang lalu di kalangan orang muda, ya, di kalangan orang muda membahas tentang firman Tuhan ini. Apakah orang Kristen itu boleh bercerai? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh? Boleh? Kurang kuat suaranya. Boleh? Setuju? Setuju boleh? Iya. Semua kita mengatakan bahwa di tengah-tengah keluarga Kristen tidak ada perceraian. Tidak boleh diceraikan. Tapi ada yang bercerai? Ada. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang hendak mencobai Yesus. Apakah boleh orang menceraikan istrinya? Itu orang Farisi, orang yang tahu Taurat, orang yang tahu aturan undang-undang agama, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tahu sebenarnya, tapi dia berusaha untuk mencari celah. Apakah yang Yesus katakan? Kalau kami ini akan bertanya kepadanya, bolehkah orang Kristen bercerai? Bolehkah seseorang menceraikan istrinya? Kami dulu itu di kalangan orang muda yang saya katakan tadi, inilah berbicara, bolehkah orang menceraikan istrinya? Oh, firman Tuhan katakan boleh kalau berzina, kalau dia selingkuh, kalau dia melakukan ini dan itu, boleh. Salah satu tulisan yang pernah saya tulis dalam paper saya, menaiki jenjang menjadi kependetaan, itu adalah ayat ini. Bolehkah orang Kristen bercerai? Secara pribadi berdasarkan firman Tuhan saya mengatakan, apapun alasannya itu tidak boleh. Kalau kita baca kembali pada ayat yang ke-7 itu, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Karena ketegaran hatimu. Kenapa terjadi permasalahan di dalam keluarga? Ada perselingkuhan di dalam keluarga, ada percekcokan di tengah-tengah keluarga, tidak menerima satu dengan yang lainnya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya awalnya itu adalah masalah yang kecil. Perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan keinginan, perbedaan tujuan hidup. Seandainya itu bisa disatukan, karena mereka mau terpisah-pisah, kalau mereka sebenarnya mau bersatu, tidak akan ada percekcokan di dalam keluarga itu. Sekalipun mungkin masalah itu ada, tapi masalah tidak akan dipermasalahkan. Lagi saya kalau dari masalah nabas jagung. Saya rasa semua orang punya masalah dalam keluarga. Dalam sebuah pernikahan itu tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau masalah itu tidak dipermasalahkan, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimana caranya supaya masalah tidak dipermasalahkan itu? Mari kita lihat rahasianya dari firman Tuhan ini. Iya, sekali lagi saya baca ya, ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak ada rumus di dunia ini yang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 1. Hanya di dalam Alkitab, 1 ditambah 1, kedua-duanya menjadi 1. Hanya dalam Alkitab, hanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. 1 laki-laki, 1 perempuan menjadi 1 dalam rumah tangga. Jadi berbahagia kalau yang hari ini menikah laki-laki dan perempuan. Di negara lain kan ada laki-laki dengan laki-laki ya. Ada perempuan dengan perempuan, sudah dilegalkan itu. Mereka akan menikah. Tapi bersyukur hari ini anak kita laki-laki dan perempuan yang menikah. Kan begitu ya. Josen laki-laki, Epi perempuan. Mereka dipersatukan dan mereka masuk dalam rumah nikah. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, mereka ini bukan lagi 2. Laki-laki dan perempuan itu bukan lagi mereka 2, mereka menjadi 1. Itu ada rahasianya. Bukan karena Josen ganteng, bukan karena Epi yang cantik, bukan karena suami, saudara, bapak dan ibu itu ganteng, baik, bukan karena istrinya itu cantik. Tidak bisa dipersatukan, tidak bisa. Tapi bisa dipersatukan itu rahasianya adalah
mereka bisa menanggal. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Rahasia yang pertama itu adalah meninggalkan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, siapa di sini laki-laki? Mana kita laki-laki? Angkat tangan laki-laki. Laki-laki. Iya, terima kasih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Rahasia menjadi satu itu adalah kalau siap meninggalkan. Siap meninggalkan itu bukan berarti kita nggak lagi tengok orang tua kita, nggak lagi peduli dengan dia, tapi meninggalkan segala sesuatu sifat dari orang tua kita itu yang buruk, sifat dari orang tua kita itu yang mungkin sadis, mungkin yang cerewet, mungkin banyak yang kita warisi. Pernahkah kita ya, Bapak Ibu saudara-saudara, berkaca? Pernah, saya yakin pernah. Pernahkah kita melihat siapa bagaimana dengan karakter kita? Saya kadang-kadang saya bayangkan kok saya mirip sama bapak saya dulu ya. Aku kok mirip sama mamaku ya. Contoh, kalau anak-anak sudah malas ataupun suruh kerjakan ini ingin gak dikerjakan itu, kata apa aku bilang coba? Ngomeh lape lakoi kena trina aku pedung. Aku pedung mengerjakan saya pun bisa. Nggak usah kalian kerjakan. Semua nggak usah kau kerjakan, aku pun bisa. Ada ibu-ibu yang seperti saya ini untuk anaknya? Ada. Dari mana itu? Saya lihat, oh dulu aku masih muda, mama aku berbicara seperti itu. Menjalar. Itu menyatu dengan diri saya. Tanpa saya sadari, tanpa saya contek, tanpa saya dileskan oleh mama saya, itu mengalir dalam diri saya. Sifat itu. Ya, saya warisi dari sana. Saya lihat lagi dulu ada adik-adik saya laki-laki. Dia nggak usah, maunya senang tapi malas kerja. Kok inilah laki-laki, saya pikir. Kok adalah laki-laki seperti ini mau dikasih makan apa istrinya? Karena saya perempuan nggak seperti itu. Jadi saya ingat lagi gambaran. Oh, kata mama saya begini. Bapakmu dulu, saya ingat waktu masih saya muda, saya ke ladang. Apa getah? Cukai getah. Apa itu ya? Getah itu dideres, lalu itu dikasih cuka supaya kental. Jadi waktu itu saya tanya ibu saya, Mak, kenapa ini pohon rambung kita ini nggak lurus-lurus? Biasanya rambung orang kan lurus ya, lurus ada garisnya begini. Kalau apalagi di kebun kita kayak lurus. Dia bilang apa? Itu pun dulu sambil makan di ladang yang aku tanam. Bapakmu malas kerja. Oh, makanya itu jolor. Itu akan mengalir pada anak-anak kita yang tabiat yang lama itu tanpa kita sadari itu, tabiat yang buruk itu akan diwariskan kepada anak-anak ini. Makanya ketika menikah itu bagaimana? Bagaimana bisa menjadi satu dengan istrinya? Istrinya rajin, suaminya malas. Istrinya lemah lembut, suaminya keras. Bagaimana bisa dipersatukan? Itu tidak akan bisa. Ini perkawinan hanya 3 bulan, ceng. Iya kan? Hanya pernikahan itu akan 3 bulan. Kalau masing-masing mempertahankan dirinya itu akan ceng, siram, rontang, hancur berantakan. Tidak akan bisa terjadi. Bagaimanakah demikianlah mereka menjadi satu, bukan lagi 2, melainkan satu. Kalau mereka tidak pernah meninggalkan keluarganya, kalau mereka tidak pernah meninggalkan tabiat itu adalah tabiat kita yang tidak bisa kita keluarkan dari diri kita sendiri tanpa kita datang kepada pencipta kita. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula,
Ia yang menciptakan manusia sejak semula, Allah dalam pribadi Tuhan Yesus itu sudah berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kenapa laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya? Kenapa bukan perempuan? Budaya Yahudi mirip dengan budaya kita sebagai orang Batak. Nama perempuan jarang dicatat, tapi nama laki-laki selalu ditahu. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Perempuan juga harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, supaya melekat, supaya mereka bisa menjadi satu tujuan dalam hidup itu. Kenapa kamu keluarga-keluarga yang sudah lama ini, mungkin sudah lama menikah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, tapi kadang-kadang tetap gak bisa menjadi satu. Gua kina dengan komentar mana bagaimana gengken melangi rubati, melangi semulihan, ada yang gua kempu bagaimana gengken makan hati sapu tentene. Itu katanya gak bisa menjadi satu. Kenapa? Karena tidak meninggalkan keegoisannya. Bagaimana bisa kita meninggalkan keegoisan kita kalau memang kita belum bersatu di dalam Tuhan? Ada yang yakin Allah kendu Tuhan sudah bas keluh nundai. Lengat tanda hindu di bata dai, di bata ciptakan kamdai. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan aku, Allah yang menebus aku dari dosaku. Bagaimana bisa aku menjadi satu dengan pasanganku kalau aku pun belum berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kamu berdamai dengan pasanganmu kalau kamu dengan berdamai dengan Tuhan? Tetap biak dosa ini dalam maka biak dosa itu harus dikeluarkan, harus diselesaikan. Hanya satu, Yesus tadi mengatakan di sana, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yang dijadikan itu laki-laki dan perempuan, dan mereka harus meninggalkan. Kadang-kadang ada anak ini yang sudah dewasa, mereka siap meninggalkan orang tuanya. Yaudah, nanti kalau sudah menikah kami langsung saja kami cayu, langsung saja kami ngontrak rumah. Datang orang tua ini bagaimana katanya, gua menakku jeda saja kita. Ini orang tua ya, sini saja kita, rumah kita ini pun besarnya kami cuma berdua sama bapakmu di sini. Sini aja kita. Tidak akan pernah dalam rumah itu dua raja dua ratunya. Tidak akan pernah itu akan berdamai. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang berbahagia itu menjadi satu daging adalah kalau siap meninggalkan. Saya punya alat peraga sedikit yang saya bawa ini ya. Ini apa? Ini nenas, iya kan? Iya, di seborong-borong ini namanya nenas juga ya. Nenas. Ini rasanya bagaimana? Manis? Ada yang bilang manis, ada yang bilang asam. Enak? Mana nondong karo? Enak ya karo? Aku leput. Kenapa? Macam kuat katanya. Ada satu lagi. Ini apa namanya ini? Buah naga. Buah naga ini warnanya merah. Di dalam juga yang merah ini. Nah, kalau saya kasih sama pengantin ini, mau kamu makan ini? Sekarang Jasen mau makan ini? Sak kulit-kulitnya? No. Tapi kalau ini menanggalkan kulitnya, dia akan dipatahkan seperti ini. Lalu kemudian dikupas. Lalu ini kita potong dan dikupas, lalu dimasukkan ke blender. Jadilah seperti ini. Ada bagian baru akan dikira-kira. Kalian nanti ya, dulu. Masing-masing dua benda ini harus menanggalkan. Harus rela dipisahkan.
Bagaimana pasangan keluarga itu kalau mereka tetap mengandalkan kekuatannya sendiri? Bagaimana kalau mereka itu tetap mempertahankan dirinya? Bagaiku, permenakin aku, sikit-sikit permenak, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit. Kalau itu cuma kerjaan suami sepanjang hidupnya menikah dengan istrinya, waktu belum nikah iya, laki-laki pun sedikit naik emosinya, sedikit-sedikit naik emosinya tanpa terkontrolnya. Ini bagaimana ini? Kalau mereka sama-sama tidak mau meninggalkan kulitnya tadi, menanggalkan dirinya tadi, lalu dipersatukan oleh Tuhan. Dulu orang di kampung kami ini nanas itu yang tahu dia itu dikupas lalu sarut, itu cuma tahu. Sarut, potong-potong syukur, sarut. Tahu kamu sarut? Iya, itu cuma tahu di kampung kami dulu. Buah naga ini pun nggak tahu, makanya kata Nobel Karo ini enak juga ya lama hidup ini udah tahu kita buah naga, katanya dulu nggak ada. Iya. Jadi sekarang ini sudah modern, semua bisa kita buat. Nanas dengan buah naga bisa disatukan, itu menjadi enak dalam jus. Satu pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain berbeda itu, jika di dalam Tuhan, itu baru bisa dipersatukan. Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bagaimana caranya? Meninggalkan dosanya, meninggalkan karakternya yang buruk, meninggalkan kulitnya yang dia warisi dari orang tuanya. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita memiliki banyak warisan yang buruk dari orang tua kita. Suami dan istri memiliki karakter yang berbeda, benar? Benar. Suami dan istri memiliki sifat yang berbeda, benar? Bahkan mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan mungkin budaya yang berbeda. Sama-sama orang Karo pun kadang-kadang budayanya berbeda. Beda di Telaga sana, beda di Kuala sini. Beda di Tanah Karo, beda. Apalagi dengan dua suku, itu sangat berbeda. Tapi perbedaan itu bisa menjadi satu hanya di dalam Kristus Yesus. Yesus datang mempersatukan dalam rumah nikah ini. Joseph datang kepada Tuhan, Epi datang kepada Tuhan. Mereka dipersatukan dalam Kristus, itu baru bisa. Kalau enggak setinggi apapun pendidikan orang, sebanyak apapun orang yang memiliki pengetahuan akan Alkitab, tidak akan bisa membuat pasangan suami istri itu menjadi lebih baik kalau mereka tidak datang kepada Kristus Yesus yang menjadi kepala rumah tangga mereka. Iya, ini firman Tuhan. Mereka menjadi dua, itu hanya bisa kalau ada yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan, lalu siap untuk bersatu, siap untuk melebur, siap nanas dipersatukan dengan buah naga supaya dia bisa dinikmati oleh orang banyak. Siap kita ini menanggalkan keegoisan kita, siap meninggalkan kebiasaan yang buruk di keluarga Sitepu Mergana supaya bisa masuk dalam keluarga Ginting. Siap berbeda, cara makan pun berbeda. Di rumah kami berbeda makan di tempat yang lain. Mungkin di rumah saudara juga cara makan itu berbeda. Ada orang cara makan itu harus kumpul keluarga semua. Ada orang cara makan itu siapa yang lapar dia makan. Ada yang seperti itu. Tapi bagaimanakah kita menyatukan dengan di sana? Kita harus meninggalkan keegoisan kita tadi. Dan untuk menanggalkan itu tidak kita punya kekuatan kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia Tuhan yang membentuk aku, Dia Tuhan yang memanggil aku, menyatukan saya. Nanti akan kita dengar bagaimana kesaksian pengantin, bagaimana mereka meyakini mereka masuk ke dalam rumah nikah. Kalau bukan Tuhan yang memanggil orang itu, kalau bukan Tuhan yang memberi keyakinan dalam hati saudara untuk masuk dalam rumah nikah, saudara akan kecewa. Kecewa. 3 bulan pernikahan, saya yakin kecewa. Saya banyak bertanya kepada keluarga-keluarga, cinta itu sampai berapa bulan? Saya bilang 3 bulan katanya. 3 bulan. Lewat daripada itu,
Kalau bukan Tuhan yang merancangkan semuanya, kalau tidak ada perkataan Tuhan, itu akan membuat keluarga ini menjadi hancur. Jadi harus siap, ya, harus siap meninggalkan dosanya, karakternya, bahkan meninggalkan keluarga, sifat-sifat yang ada di sini. Ya, secara finansial juga harus seperti itu. Jangan nanti setelah menikah pun minta uang, kan nggak lagi. Ini kalau ada bapak-bapak di sini, kalau sudah masih minta uang, Mak, nggak ada susu kempu mama, mintalah uang. Ini nggak pantas jadi bapak-bapak. Sorry ya, maaf, saya minta maaf kalau ada yang seperti itu. Tapi di sini nggak ada, di Medan yang ada. Di sini nggak ada, maaf ya orang Medan. Iya, di sini tidak ada. Orang Medan, keluar orang Medan, kan gitu nggak setuju dia. Iya, itu bukan bapak-bapak namanya. Berani kali menikah kalau nggak persiapkan makan untuk istri dan calon anaknya. Menikah itu harus punya persiapan. Siap bersatu dengan istrinya. Siap bersatu dengan istrinya. Bersatu itu bukan hanya bersatu tubuh, bukan hanya bersatu dalam perkawinan pernikahan, bukan bersatu hanya di tempat tidur saja, tidak. Bukan secara seks saja, tapi bersatu itu satu tujuan. Bagaimana memuliakan Tuhan. Makanya saya tanya kepada mereka ini, untuk apa kalian menikah? Kalau hanya untuk memenuhi hawa nafsu, gak usah. Kalau hanya untuk melahirkan anak-anak, tidak usah. Tapi kalau nggak dilahirkan pun anak-anak untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah puji Tuhan. Kalau menikah ini aku memuliakan Tuhan, supaya lewat hidupku, lewat keluargaku ini aku bisa memuliakan Tuhan, itu baru puji Tuhan. Tapi kalau menikah pun hanya mencetak anak masuk neraka, nah ini saya bilang terlalu kasar kan? Iya, anak-anak narkoba bukan sih. Nggak ada tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, tidak ada beban kita. Makanya suami dan istri itu harus bersatu. Bagaimana mendoakan anak-anak mereka, bagaimana mendoakan keturunan mereka, bagaimana mendidik anak mereka. Mereka harus menjadi satu tujuan. Kadang-kadang saya banyak melihat orang tua nggak satu tujuan mendidik anaknya. Orang tua mamanya marah sama anaknya, bapaknya bilang, apa kata bapaknya? Ih, kamu gini pi anak duit, tahu ibu lala. Bagaimana anak bisa bagus begitu? Iya, nggak satu tujuan mereka, nggak satu hati mereka untuk mendidik anaknya. Mereka menjadi satu sehingga keduanya menjadi satu daging. Rumah tangga yang berbahagia itu adalah siap meninggalkan, siap bersatu, satu kantongnya, satu tujuan hidupnya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang nggak satu kantongnya, sudah menikah 20 tahun. Senku, senna kami. Uangnya uangku, uangku, ataupun uangnya uangku. Pisah. Ini tidak baik. Tidak akan bisa menjadi satu. Sulit kan berbahagia dalam rumah tangga itu. Iya. Jadi ada 3 hal tadi di sini. Bagaimana supaya berbahagia? Bisa menjadi satu, 2 menjadi satu. Kalau siap untuk meninggalkan. Siap meninggalkan orang tua. Ini ada orang tua di sini ya. Siap ditinggalkan anaknya? Siap? Kakak mama dari siap? Gua nindu. Nanti beri. Siap? Siap. Iya. Kadang-kadang orang tua ini yang gak siap ditinggalkan anaknya. Jauh lagi anaknya, di sekolah kan bukan anak dokter dia. Jauh dia tinggal. Anaknya cuma 1 misalnya. Udah menikah dia. Lalu telepon dari Kamlang. Apa kamu bilang? Anakku udah disekolahkan, sudah dokter. Itulah karena sudah ada istrinya itu. Nggak diingatnya lagi aku. Gimana perasaan tuh? Kecewa kan? Dia menggenapkan firman Tuhan loh.
Dia bersatu dengan istrinya, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kenapa kalau anak menggenapkan firman Tuhan, ibunya sakit hati? Maka perlu bertobat ya? Iya kan? Kenapa anak kalau menggenapkan firman Tuhan kita yang sakit hati? Ini belum di dalam. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga di dalam Tuhan itu mereka bisa menjadi satu, meninggalkan bagiannya masing-masing tadi. Lalu saya teruskan sedikit lagi. Kata mereka kepadanya, ayat 7 tadi, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika ia menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa memberikan surat cerai. Karena ketegaran hatimu, arkiteknya meresik ukur itu maka diizinkan. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Menurut peraturan Tuhan tidaklah demikian. Yang dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau dipanggil jadi anak baru, oratkan kami, semulihin kami mau bercerai katanya. Kami ikut di sana tanda tangan, gempang kakak tanda tangan Isa, itu nggak pas. Sakit tutus na tedu, mulihkan permen dundai. Kan gitu kira kampung nggak suka lagi nengok dia, gempang kamu tanda tangan Isa. Itu berdosa kamu kepada Tuhan. Perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu bercerai, menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Seharusnya tidak demikian. Orang yang sudah menikah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun alasannya, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nanti kalau mereka sudah diberkati, mereka tidak boleh dipisahkan oleh siapapun, tidak boleh memisahkan mereka. Ya, hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Kadang-kadang keluarga-keluarga ini ya banyak kali yang saya lihat maga-magana di dalam Kalakaru. Banyak kali macamnya. Banyak kali macamnya. Nggak cocok dengan yang ini, nggak cocok dengan sikapnya, nggak cocok dengan keluarganya, udah pisah saja. Ada saja alasan yang membuat mereka bercerai. Masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah sakit hati, masalah dan lain-lain sebagainya itu membuat mereka bisa berpisah. Karena mereka tidak mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita ini memang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia Yesus adalah Tuhan kita, tidak akan bisa kita bercerai, tidak akan bisa berpisah. Kalau saya katakan itu bahwa itu cakap kotor. Pikiran kotor itu bukan hanya pikiran-pikiran yang kotor, berzina dan sebagainya, bukan hanya itu saja. Tapi kalau ada keinginan udah tadi dengan pagi, galang pergi anakku, tadi kan aku tinggalkan nanti kondisi itu pikiran kotor itu. Iya, saya pernah terkejut loh. Satu keluarga bilang begini, wisuda anaknya, saya diundang di situ. Lalu kemudian dia cerita, kalau tadi aku tidak mengenal Tuhan, hari ini aku akan bercerai. Karena dia sudah simpan dalam hatinya. Karena dia nanti kalau nanti nggak di sekolah, nggak selesai sekolah anaknya ini, bagaimana nanti aku menyekolahkan anakku? Maka dia tetap bertahan oleh karena supaya anaknya itu bisa tamat sekolah. Maka ketika anaknya selesai kuliah itu, nanti aku akan bercerai di situ. Itulah ada pikirannya, pikiran kotor. Tapi syukur-syukur dia dijamah oleh Tuhan. Dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia diselamatkan oleh Tuhan, keluarganya pun diselamatkan oleh Tuhan. Maka keluarga-keluarga yang belum diselamatkan oleh Tuhan, ini akan hancur, ini akan rusak, ini akan menjadi bumerang, ini akan bisa menjadi keluarga-keluarga yang sangat-sangat terancam dalam dunia ini. Rumusnya hanya satu di dalam Kristus Yesus.
Ketika orang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu, dia memiliki komitmen kalau menikah nanti, aku akan tetap menikah dengan orang yang ditetapkan oleh Tuhan kepada aku. Orang yang diantarkan oleh Tuhan, orang yang diberikan oleh Tuhan. Yang mana itu? Yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Tuhan berbicara dalam hati kita ini dengan firman Tuhan, meyakinkan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka engkau cocok. Ada keyakinan yang dari Tuhan, yang Tuhan tahu dalam hati itu, sehingga mengambil keputusan untuk menikah. Sehingga ketika menikah nanti, dia bisa mengerti, oh Tuhan, bukan berarti terlewatkan, bukan berarti tidak mungkin terjadi sesuatu seperti yang saya katakan tadi. Nggak mungkin nggak dibawa kulitnya, pasti terikut kulitnya itu. Kadang-kadang sudah dijadikan jus seperti ini pun bisa kulitnya ikut. Bisa. Ketika orang masuk ke dalam menikah, banyak kebiasaan buruk yang akan dibawa masuk ke dalamnya. Tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan aku, Tuhan sudah memberikan penolong bagiku, Tuhan sudah memberikan suami bagiku yang akan kutolong, itu akan membuat kita kuat dalam rumah nikah ini. Hari ini Joseph dan Epi akan menikah. Iya kan? Iya kan, jadi kan? Hah? Lang hari ngantuk, iya. Dari semalam gak tidur. Iya. Jadi suami itu adalah pemimpin. Suami itu adalah kepala. Jadi kalau orang berjalan tanpa kepala, apa yang akan terjadi? Tumbang. Maka kepala ini harus kokoh. Bagaimana dia mengayomi istrinya, bagaimana dia mengayomi istrinya, bagaimana dia melindungi istrinya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu yang firman Tuhan katakan. Mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat, rela berkorban, rela meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hina, mati di kayu salib, rela menderita, rela berkorban. Itu suami. Bagaimana supaya dia itu membuat itu istrinya tidak berdosa, tidak bercacat? Tentu kalau suami-suami tidak tunduk kepada Tuhan, tentu kalau suami-suami tidak datang kepada Tuhan, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak bisa menjadi suami yang bisa mengasihi istrinya. Mungkin memberi uang bisa, membawa dia ke mall mungkin bisa, menyenangkan dia mungkin bisa, tapi sampai ke hati yang paling dalam, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar itu sulit untuk dinikmati oleh seorang istri. Suami itu adalah kepala, pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membawa keluarga ini. Kemana keluarga ini akan dibawa? Apakah hanya untuk mengumpulkan uang, rupiah demi rupiah, dan akhirnya dolar demi dolar? Kalau itu hanya keinginan akan mengumpulkan harta di bumi ini, ngengat dan karat akan memakannya. Kalau tidak dikumpulkan harta di surga. Suami-suami harus punya tujuan, bagaimana untuk hidup untuk kekekalan itu. Istri ini adalah penolong. Bagaimanakah istri penolong? Penolong itu, fungsinya penolong itu dalam bahasa aslinya, saya katakan ada di sana, dia adalah dia sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus penolong. Bagaimana supaya istrinya itu menjadikan, bagaimana supaya istrinya itu menjadi penolong bagi suaminya. Suami ini tidak baik, laki-laki itu tidak baik kalau ia seorang diri, maka aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau dia itu adalah penolong, bukankah dia lebih kuat? Ya, bukankah dia harus lebih kuat daripada kita? Istri itu ya, istri harus kuat ya.
Ada orang berpendapat begini, kenapa katanya istri itu diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, tapi dari tulang rusuk. Rusuk itu menopang. Kalau kita buat bangunan ada rusuknya, menopang bangunan itu supaya lebih kuat, sehingga bangunan itu kokoh. Maka perempuan itu harus kuat. Jangan katakan bahwa perempuan ini lemah, tapi dia harus lebih kuat menolong suaminya, supaya rumah nikah itu bisa akan menjadi kokoh. Bagaimana caranya? Tentu dengan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong, menjadikan kita sebagai penolong bagi suami. Jadi kalau suami-suami ini menjadi pemimpin, menjadi orang yang mengasihi istrinya, dan siap misalnya perempuan itu menjadi penolong bagi suaminya, keluarga itu akan bisa menjadi satu. 1 ditambah 1 sama dengan 1, bukan lagi 2. Tujuan mereka menjadi 1, keinginan mereka menjadi 1, cara hidup mereka menjadi 1. Ini yang menjadi keluarga yang berbahagia. Supaya kita juga sebagai keluarga-keluarga yang mungkin sudah lama menikah, di manakah rahasia kenapa kami selalu tidak siangkan, tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya itu? Mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi satu dengan pasangan kita? Sudahkah 1 ditambah 1 sama dengan 1? Apakah tidak selama-lamanya 2 terus? Selalu beda pendapat, tidak pernah pendapat bisa dipersatukan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus yang menciptakan keluarga yang tertua, yang menciptakan keluarga Adam dan Hawa, dan Dia juga yang menciptakan keluarga kita. Hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan keluarga ini Tuhan kami siap 2 menjadi 1. Tapi dengan pimpinan Tuhan, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, kalau tanpa firman Tuhan, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Tanpa Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Hari ini kita buat megah hiasan dekorasi yang begitu megah. Besok lagi mengundang seluruh keluarga yang begitu, dengan melakukan segala penampilan mereka yang begitu baik. Tapi kalau tidak ada Tuhan di situ dalam keluarga ini bukan keluarga yang menjadi berbahagia, keluarga yang satu. Tapi ada Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan. Kita bawa keluarga ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka dengan iman yang ada. Bagaimana mereka meyakini panggilan Tuhan untuk menikah, masuk dalam rumah nikah, ini dasar mereka. Sehingga nanti ketika mereka masuk dalam rumah nikah, Tuhan dulu yang membawa aku ke sini, Tuhan dulu yang membawa aku kepada Josen. Itu Epi harus ingat. Tuhan dulu yang meyakinkan aku, Epi inilah menjadi istriku yang harus kukasihi. Jadi tidak ada lagi di sana dalih kita. Kalaupun itu sesuatu yang mungkin bagi kita ini sulit bagi kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan dulu yang mengantarkan dia kepadaku, sehingga ada kekuatan yang Tuhan beri nanti. Ini yang harus kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berkata-kata kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, bagaimana seharusnya pernikahan dalam keluarga Kristen. 1 orang istri, 1 orang suami harus menjadi 1 tubuh dalam Kristus, 1 tujuan di dalam Kristus, 1 keinginan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk semua kami, supaya Tuhan berbicara kembali kepada kami. Rahasia kami ini adalah, kalau kami siap untuk meninggalkan apa yang kami warisi
apa yang kami miliki yang buruk dari keluarga kami masing-masing. Ketika dipersatukan dengan suami dan istri, kami memulainya dengan Kristus Tuhan, supaya terjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga suami dan istri adalah satu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Kami akan melanjutkan Tuhan acara pemberkatan ini. Tuhan kiranya terus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.